Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 24 Juni 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD. Seperti apa kondisinya selama satu minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame monthly untuk market indeks dolar. Karena ini adalah minggu terakhir ya di bulan Juni. Kalau kita perhatikan momentum bullishnya masih sangat kuat dan pergerakannya juga menunjukkan aktivitas yang sangat signifikan sampai dengan saat ini. Tapi yang jadikan catatan utama saya adalah candle yang terbentuk di bulan April di mana low-nya 103.88 dan high-nya di 106.51. Level tertinggi dan terendahnya di bulan April belum berhasil di breakout. Artinya pergerakannya masih di dalam area range, masih berada di dalam area inside bar, dan menurut saya potensinya sampai dengan akhir bulan ini, khususnya bulan Juni, candle masih ditutup di candle bullish. Oke, seperti apa kelanjutannya untuk sampai dengan akhir bulan ini? Kita langsung turunkan aja di time frame weekly ya. Kita lihat posisinya terutama di weekly minggu kemarin. Nah, di sini Anda bisa lihat continuation bullish masih terjadi ya, di mana candle di minggu kemarin menutup candle impulsive bullish dan high yang terbentuk di posisi high di minggu kemarin di 105.91 yang dimana break dari atas candle previous week high-nya di 105.80. Jadi memungkinkan untuk posisi minggu ini masih menunjukkan aktivitas bullishnya. Oke, artinya kita masih bisa fokus untuk mencari momentum buy dari pergerakan indeks dolar ini. Dan posisinya juga di time frame weekly ini masih di dalam area bullish channel. Tentunya dengan posisi ini targetnya yaitu akan menuju level area 107.34 di sini. Tapi sebelumnya akan menguji kuat yang saya sampaikan tadi ya, di mana inside bar bulan April di 104.49 itu untuk bulan Mei dan tertinggi 106.51 akan menunjukkan target break di atas daripada level tersebut. Oke. Kita lihat di time frame daily. Ya, di time frame daily ini adalah momentum buy ya, dimana di posisi candle hari Jumat, candle ini nih ya. Ini adalah pembentukan impulsi bullish lanjutan daripada bullish engulfing sebelumnya. Jadi kita bisa fokus untuk melihat area yang merupakan target buy. Kalau saya melihat dengan posisi seperti ini, potensinya menurut saya di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dengan melihat adanya penurunan, menurut saya untuk daily time frame akan menuju area imbalance di time frame daily ini, yaitu berkisaran antara 105.53 sampai dengan 105.33. Jadi area tersebut bisa nantinya dijadikan acuan untuk melihat seberapa besar ketika dia retest menuju area imbalance dan bergerak naik kembali. Karena potensinya tadi sudah saya sampaikan arahnya masih kuat bullish, yaitu tantangan berikutnya adalah menuju ke level 106.49. Jadi dia retest, breakout ya, dan menuju area liquidity atas. Jadi gambarannya seperti ini. Untuk hari ini seperti apa kita akan lihat ya di time frame yang lebih kecil. Oke, hari ini sesi Asia sampai dengan sesi Eropa terlihat ada kondisi di mana koreksi ya, setelah pasca breakout area liquidity di 105.80. Ini adalah area liquidity-nya. Jadi break area liquidity, retest dan melanjutkan kenaikannya. Ada beberapa area yang kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement ya, dari low terakhir di sini sampai dengan high-nya. Oke, ya area 105.52 menurut saya potensi yang cukup bagus untuk jadikan acuan melihat kondisi ketika indeks dolar sesi Asia ini ya ataupun sesi Eropa terjadi pelemahan. Ketika masuk area 50% untuk kita melihat dorongan bullish momentum kuat di area sini bisa dijadikan acuan untuk melihat
indeks dolarnya akan kembali lagi menguat dan menuju ke area yang lebih tinggi, minimal ke strong high daily-nya di posisi hari Jumat, yaitu di 105.91. Jadi untuk saat ini sesi Asia, sesi Eropa koreksi ya, kemudian target saya sih area 50% sampai imbalance daily. Ya, pantau di area sini ketika nanti ada konfirmasi, baik itu ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, insya Allah indeks dolar akan kembali lagi menguat. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market indeks dolar. Selanjutnya kita akan membahas di market Euro USD. Oke, untuk Euro USD di time frame monthly ya, kita lihat juga. Oke, di time frame monthly yang menjadikan catatan saya adalah yang pertama, di mana di bulan Juni itu berhasil ambil high ya, atau liquidity di posisi previous monthly high yang ada di bulan Mei, yaitu 1.08949. Setelah itu dia koreksi ke bawah sampai posisi membentuk low di 1.06675. Ya, potensinya menurut saya sih, karena posisi saat ini ya terlihat momentum bullish engulfing yang terbentuk di bulan Mei ini masih sangat kuat impulsifnya. Jadi penurunan ini hanya bersifat koreksi. Nah, inilah yang nanti kita akan coba melihat sejauh mana ada potensi adanya bullish engulfing, bullish pin bar. Dan kalau memang di bulan Juni akhir ini kan minggu terakhir ya, kalau masih ditutup impulsif bearish dan ada potensi nanti bulan Juli ada konfirmasi di area yang lebih rendah, karena posisinya saat ini kan bergerak di bawah 50% ya. Nah, ini peluang bagus untuk kita bisa buy di bulan Juli, dan targetnya yaitu area resisten ataupun area liquidity di 1.09160. Itu gambarannya. Tapi kita akan mencoba melihat area-area saat ini yang merupakan potensinya di wilayah area demand ya, ataupun area support. Nanti kita akan coba lihat seberapa besar potensinya itu akan terjadi pullback kembali. Oke, sekarang kita lihat di time frame weekly dulu. Ya, di time frame weekly di posisi minggu kemarin candlenya long list doji, tapi sayangnya posisi daripada candle sebelumnya ini adalah inside bar ya. Jadi tidak ada perubahan, range-nya masih sama, dan posisi candlenya juga masih di dalam area candle inside bar. Jadi tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Ya tentunya ketika minggu ini ya, minggu terakhir ini ya, targetnya masih sama. Yang pertama adalah 1.06675 atau di level tertingginya di 1.08522 untuk 2 minggu yang lalu, itu targetnya. Tapi kita akan update dulu. Low weekly ada di 1.06709. Kemudian high weekly-nya ada di 1.07615. Sekarang kita lihat, tadi sudah saya sampaikan ya, bulan yang lalu itu ada bullish engulfing dan penurunan sampai dengan saat ini dari posisi ini ya. Nah, ini sifatnya menurut saya sih harusnya nih koreksi ya, atau retest bearish untuk koreksi dan pullback kembali ke atas. Kita akan coba mencari tahu di time frame daily dulu. Ya, di time frame daily posisi terakhir ada spanning top nih ya, dan low yang terbentuk di hari Kamis berhasil di break. Harusnya sih memang ada potensi dia melanjutkan penurunan. Tapi catatan saya di sini, spanning top ini adalah candle yang dimana buyer dan seller itu memiliki kekuatan yang seimbang. Jadi kalau kita mau melihat continuation bearish, candlenya hari Senin harus membentuk candle bearish. Tapi kalau sampai di hari Senin ini candlenya impulsif bullish seperti ini, bahkan break di atas strong high daily, maka market akan bergerak bullish selama 1 minggu ke depan sampai dengan previous week high. Jadi nanti kita akan tinggal pantau. Kalau tidak ada konfirmasi untuk dia bergerak bearish, maka dia akan melanjutkan continuation bullishnya sampai dengan akhir bulan Juni ini. Oke, ya tentunya kita lihat dulu di time frame 4 jam, karena skenario kita kemarin melihat daripada pergerakan ya selama 1 minggu ke belakang ini kan seperti membentuk wave, membentuk head and shoulder ya. Nah, di mana head and shoulder itu ada 2 potensi, karena di sini juga bisa juga membentuk double bottom ya. Jadi ada 2 potensi yang teman-teman harus
perhatikan ya, kalau ini membentuk pola head and shoulder maka dia polanya seperti ini. Nah, dia retest ya seperti ini. Ini adalah pola head and shoulder ya. Maksud saya cup and handle ya, cup and handle. Jadi ini cupnya, ini handle-nya, dia akan menguji 50%. Kalau posisinya di 50% ini ya, yang saat ini sedang berjalan, tidak ada penolakan, dan tentunya kalau dia break di atas daripada area resisten di sini, ini kan area resistennya di sini ya, ini adalah area resisten. Kalau dia break di atas resisten ini, maka ini menjadikan double bottom. Nah, skenarionya akan sedikit berbeda ya. Jadi kalau ini kita mau menyebut ini ada double bottom, dia harus break daripada area resisten. Breakout retestnya ini kita entry ya, buy target ke atas dari posisi neckline sampai dengan posisi bawahnya ini. Targetnya ke atas. Itu gambarannya ya. Polanya seperti itu. Tapi kalau nantinya di posisi 50% ini ada struktur membentuk bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka ada mungkin dia akan bergerak bearish, break daripada area support seperti ini. Nah, ini baru membentuk pola cup and handle. Oke, akan melanjutkan penurunannya. Jadi saat ini kita harus memantau khususnya di area 50% yang sedang bergerak saat ini. Kita lihat dulu di time frame 1 jam. Artinya ini merupakan area yang memang harus kita menunggu konfirmasi yang kuat, seperti halnya ini ada planning kita kemarin ya, khususnya di hari Jumat ya, sudah terjadi retest 50% dan dia sudah bergerak bearish ya sampai dengan posisi terakhir di sini ya, areanya sudah kita gunakan. Dan sekarang apakah akan ada potensi penolakan kuat di area 50%, dan saat ini kalau kita lihat di time frame 1 jam belum ada konfirmasinya, masih bergerak impulsif bullish. Artinya ya kita tunggu ya, momentumnya ada dua pastinya di sini. Kalau ada kuat membentuk bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, insya Allah Euro USD akan kembali lagi melemah, minimal menguji area 1.06709 ya, sampai dengan 1.06675 itu. Atau kalau memang di sini tidak ada konfirmasi dan dia terus bergerak bullish, maka akan menguji area resisten, berarti di sini menjadikan double bottom. Oke, breakout, retest, dan melanjutkan kenaikannya. Itu aja. Jadi saat ini memang sudah berada di dalam zona area pantau. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk market Euro USD. Hati-hati karena kita membutuhkan konfirmasi untuk pergerakan saat ini di market Euro USD yang sedang berjalan. Atau wait and see dulu itu lebih baik ya, dengan apa yang saya sampaikan tadi ya, tunggu konfirmasinya yang lebih kuat baru akan menunjukkan potensi penurunan untuk hari Senin ini. Tapi kalau masih impulsif bullish maka akan menuju kuat pada area resisten. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD saya melihatnya di time frame monthly, di mana candlenya setelah terjadi liquidity atas ya di sini nih, di previous monthly high sebelumnya di 1.28006 liquidity, dan sekarang sedang terjadi koreksi. Ini sih menurut saya sih oke ya, koreksi, pullback, dan bergerak bullish kembali. Intinya seperti itu. Dan sekarang kita lihat di time frame weekly dulu. Oke, di time frame weekly saya melihat ada pertemuan area imbalance weekly ya. Ini salah satu area yang bisa dijadikan acuan ya, atau patut diperhitungkan, karena di posisi minggu kemarin masih terlihat continuation bearish ya, masih terjadi continuation bearish, dan menjadikan tantangan minggu ini kalau betul-betul ada konfirmasi kuat candle weekly ini berhasil break di atas daripada previous week high-nya di 1.27399, maka potensi untuk market GBP USD akan melanjutkan kenaikannya. Jadi retest selama 1 bulan Juni tersentuh di area ini dan dia bergerak bullish kembali. Itu menjadikan catatannya. Tapi kalau kondisi pergerakannya masih
impulsif bearish minggu ini, yaitu catatannya impulsif bearish, maka akan menuju area rally base rally. Ini menjadikan tumpuan terakhir untuk melihat dorongan bullish momentum masih sangat kuat. Oke, sekarang kita lihat konfirmasinya dulu ya di time frame daily, apakah ada konfirmasi atau tidak. Ya, saya melihatnya di posisi pergerakan khususnya di daily ya. Di hari kemarin, hari Jumat, posisinya masih continuation bearish, di mana strong low daily ada di 1.26212 dan strong low daily-nya itu ada di area 1.26739 dan posisinya ini masih continuation bearish, belum ada konfirmasi yang cukup kuat. Tapi hati-hati, karena apa? Karena ini adalah area imbalance di weekly, ada potensi dia terjadi kenaikan. Ini seperti itu. Tapi saya masih melihat sejauh ini ya penurunan ini. Jadi ada beberapa area yang perlu kita perhatikan. Di sini ada area imbalance juga. Ya, di sini di time frame daily ya di kisaran 1.26739 sampai dengan 1.26980. Itu bisa jadikan acuan untuk hari ini. Jadi momentumnya bullish koreksi masih cukup kuat untuk low time frame ya di pergerakan saat ini, dan ini sedang dalam pergerakan bullishnya. Pantau aja area strong high daily di sini 1.26739. Kalau di break maka kuat menuju area imbalance di time frame daily di sini. Ini menjadikan patokan ya di area ini, dan saya melihat di area tersebut juga ada imbalance di time frame 4 jam. Jadi ada beberapa momentum pertahanan kuat ya di atas daripada area tersebut. Di sini ini juga ada area imbalance yang ada di time frame 4 jam ya. Ini akan menjadikan patokan juga untuk hari ini. Ketika dia naik ini peluang sell di sini, tapi yaitu tadi karena saya melihatnya ada kekuatan momentum bullish di posisi saat ini ya, khususnya di minggu ini, tapi memang belum ada konfirmasinya. Jadi kalau kita tarik trend line dari high sini, nah ini masih di dalam acuan untuk dia bergerak bearish ya, seperti ini kurang lebihnya ya. Tuh, oke. Kecuali kalau ini sudah break trend line seperti ini ya, break trend line, oke. Imbalance, penolakan hanya sebatas koreksi, retest, hati-hati seperti ini, dan melanjutkan kenaikannya. Ini bisa terjadi seperti ini, oke. Jadi ya setidaknya kalau kita dapat area sell di area imbalance time frame 4 jam di area sini ya, planningnya masih sama, tapi saya tidak akan mengambil target sampai bawah ya. Kalau nanti di sini ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down di sini, tapi saya tidak ambil profit terlalu bawah, tapi minimal sentuh area trendline bawah sampai sini ya, kurang lebihnya di sini. Nanti tinggal teman-teman cek aja. Oke, sampai sini ya, ini gambarannya. Jadi secara keseluruhan saya melihat dorongan momentum bullish sedang terjadi dan menguji strong high daily. Kemudian area imbalance time frame 4 jam akan saya jadikan untuk momentum sell. Tapi kalau ada konfirmasi ya, kalau tidak ada konfirmasi ya saya akan masih menunggu seberapa besar di area tersebut betul-betul ada pergerakan momentum bearish. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, bullishnya masih sangat kuat ya momentumnya di time frame monthly selama pergerakan di bulan Juni ini. Ya, terlihat memang dia masih continuation bullish, tapi di posisi candle Mei dan Juni ini masih di dalam candle inside bar yang terbentuk di bulan April. Tapi menurut saya sih minggu ini bakalan akan menunjukkan break area high ya yang terbentuk di posisi bulan April, yaitu di 160.20 ya. Tentunya posisinya masih kuat untuk dia bergerak bullish. Kita lihat di weekly time frame. Ya, di weekly time frame minggu kemarin ada lanjutan continuation-nya ya, ada impulsif bullish. Jadi setidaknya tetap kita fokus untuk mencari buy momentum untuk market USD Jepang Yen. Udah, jadi kita akan tunggu koreksinya. Kita mencari area yang memiliki potensi yang bagus di bawah daripada area saat ini. Oke, sekarang langsung kita lihat di time frame daily ya. Time frame daily posisinya
saya melihat kalau kita melihat secara keseluruhan dari pergerakan saat ini ya, Jumat kan impulsifnya berlanjut nih. Nah, ini posisinya di mana area weekly high di 159.74 itu adalah weekly high-nya. Untuk momentum daily-nya sebentar, strong high daily-nya di sini ya, di 159.82. Strong low daily-nya ada di sini. Nah, ini menjadikan areanya menurut saya. Adapun kalau dia koreksi, ya bagus posisinya kalau sudah masuk dalam area imbalance di sini atau fair value gap. Untuk daily ya semoga aja ada peluang menuju ke area sini. Nah, ini bagus untuk jadikan acuan momentum buy. Oke, sekarang kita lihat dulu bertahap di time frame 4 jam. Oke, kalau di time frame 4 jam, posisi candle masih inside bar nih. Ya, candle terakhir. Sesi Asia, sesi Eropa masih di dalam range candle inside bar. Tentunya kalau area tersebut low 159.58 di break, maka kuat menuju area imbalance ini. Ini menjadikan acuan saya untuk hari ini ya. Ini bagus nih untuk jadikan acuan momentum buy ya, menunjukkan lanjutan dorongan untuk dia bergerak ke level yang lebih tinggi. Ya, di situ ada imbalance time frame 4 jam atau fair value gap ya. Kita tanding dulu ya di sini. Jadi saya akan tunggu dia break daripada area imbalance, area inside bar ya. Jadi saya akan tunggu dia break sini sampai ada konfirmasi, yaitu adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inside up. Maka di sini saya akan buy. Targetnya resisten hari ini sampai dengan liquidity di posisi 160.20. Oke, ke area tersebut. Ya, seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa USD Jepang Yen. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa dijadikan acuan untuk trading plan masing-masing. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zona Forex.